Perkenalkan, kami dari kelompok pemrograman Web 2 akan mempresentasikan sistem yang telah kami buat, yaitu website Bloomyverse. Perkenalkan, nama saya Dewi Gita dengan NIM 02304026. Saya Delia dengan NIM 02304009. Saya Nurul Aini dengan NIM 02304050. Saya Muhammad Arjuna Khalid dengan NIM 0230409097. Saya Irma Sapitri NIM 02304048. Saya Nur Rahmat Abdulanto dengan NIM 02304049. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Gita dengan NIM 02304026 Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas latar belakang dan tujuan pembuatan sistem. Di era digital saat ini, kebutuhan akan media online yang menarik, informatif, dan mudah diakses semakin meningkat, terutama dalam bidang kreativitas dan visual. Website tidak hanya berfungsi sebagai tempat menampilkan informasi, tetapi juga sebagai media pengalaman pengguna. Berdasarkan hal tersebut, kami merancang sebuah website bernama Bloomyverse. Bloomyverse kami buat sebagai website dengan tampilan visual yang menarik dan nuansa modern, serta navigasi yang mudah dipahami oleh pengguna. Website ini dibuat sebagai bagian dari tugas kami sekaligus sebagai simulasi pengembangan website yang sesuai dengan kebutuhan pengguna masa kini. Tujuan pembuatan website Bloomyverse ini adalah yang pertama, memenuhi tugas mata kuliah pemrograman Web 2 yang berkaitan dengan perancangan dan pengembangan website. Yang kedua, menerapkan konsep desain antarmuka atau UI yang menarik dan ramah pengguna. Yang ketiga, mengimplementasikan struktur website yang rapi, mulai dari pengalaman utama hingga fitur pendukung. Yang keempat, melatih kemampuan kami dalam menggabungkan desain visual dan fungsi website agar berjalan seimbang. Dengan adanya Bloomyverse, kami berharap website ini dapat menjadi contoh website sederhana, namun memiliki tampilan yang menarik serta mudah digunakan. Permasalahan yang melatar belakangi pembuatan website Bloomyverse adalah masih terbatasnya media penjualan buket yang dapat diakses secara online. Nah, proses pemesanan buket pada umumnya masih dilakukan secara manual melalui aplikasi pesan singkat atau chat, sehingga pelanggan mengalami kesulitan dalam melihat katalog produk secara lengkap, mengatur detail produk, serta melakukan transaksi dengan cara yang praktis dan terstruktur. Selain itu, pengelolaan data produk dan pesanan juga menjadi kendala bagi penjual karena belum tersedianya sistem yang dapat membantu admin dalam mengelola produk, memantau pesanan pelanggan, serta menerima notifikasi pemesanan secara terpusat. Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan website Bloomyverse sebagai website penjualan buket berbasis web. Website ini dirancang untuk memudahkan pelanggan dalam melihat katalog buket, melakukan pembelian, serta melaksanakan transaksi secara online. Dari sisi konsep, Bloomyverse itu merupakan sistem e-commerce sederhana yang melibatkan dua jenis pengguna utama, yaitu pelanggan dan admin, di mana pelanggan dapat melakukan registrasi dan login, melihat produk buket, menambahkan produk ke dalam keranjang belanja, melakukan proses checkout, serta menerima notifikasi pemesanan. Sementara itu, admin memiliki akses ke dashboard untuk mengelola data produk buket, memantau pesanan pelanggan, serta menerima notifikasi setiap kali terjadi pemesanan. Adapun ruang lingkup sistem Bloomyverse meliputi pengelolaan produk, proses pembelian, dan transaksi online, keranjang belanja, registrasi pengguna, serta notifikasi pemesanan. Jadi, dengan adanya website Bloomyverse ini diharapkan proses penjualan buket dapat dilakukan secara lebih efektif, terstruktur, dan mudah diakses oleh pelanggan, serta membantu penjual dalam mengelola penjualan secara lebih optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arjuna Khalid dengan NIM 02304097. Saya akan menjelaskan di bagian fitur utama yang dikembangkan dari website ini. Yang pertama adalah navigasi menu utama. Website dilengkapi menu navigasi seperti home, katalog, best seller, custom order, dan kontak. Menu ini mempermudah pengguna menjelajahi halaman yang ingin mereka akses tanpa kebingungan. Lalu yang kedua adalah halaman home. Pada halaman ini, pengguna mendapatkan pengenalan singkat mengenai brand Bloomyverse dan tujuan layanan yang diberikan. Terdapat juga tombol yang mengarahkan langsung ke katalog dan ke formulir pemesanan custom. Lalu untuk yang ketiga adalah katalog produk.
interaktif. Ini merupakan fitur inti website. Pengguna dapat melihat daftar produk bucket lengkap dengan nama produk, harga, bentuk produk, rating, dan tombol pemesanan langsung. Untuk mempermudah penyaringan, tersedia kategori seperti all, birthday, graduation, wedding, dan other. Fitur-fitur ini membuat pengunjung menemukan produk sesuai kebutuhan dengan cepat. Lalu yang keempat, tombol order via WhatsApp. Setiap produk dilengkapi tombol order via WA yang mengarahkan langsung ke website admin. Dengan sistem ini, pelanggan tidak perlu mengisi banyak form, cukup klik produk yang diinginkan dan komunikasi dapat dilakukan langsung melalui chat. Lalu yang kelima adalah desain antarmuka responsif dan user-friendly. Seluruh tampilan website dibuat bersih, ringan, dan mudah dibaca. Kombinasi warna lembut, layout produk rapi, serta ikon navigasi yang jelas memberikan pengalaman yang nyaman baik di laptop maupun di perangkat mobile. Lalu untuk yang keenam adalah informasi kontak bisnis. Pada bagian footer, tersedia informasi penting seperti hak cipta website, link media sosial, Instagram atau WhatsApp. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis memiliki identitas dan bisa dihubungi kapan saja. Demikian sempat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan menjelaskan flowchart alur kerja sebuah website, mulai dari proses login, registrasi hingga penggunaan sistem oleh admin dan pelanggan. Pada bagian pertama itu ada start dan login. Pertama, proses dimulai dari start, kemudian pengguna membuka website dan masuk ke halaman login. Di sini sistem akan menanyakan apakah pengguna sudah memiliki akun. Jika tidak, pengguna akan diarahkan ke halaman registrasi, mengisi username dan password. Dilakukan verifikasi akun. Jika ya, pengguna langsung menyebut username dan password. Bagian kedua ada validasi login. Setelah username dan password dilakukan, sistem akan melakukan pengecekan apakah login valid. Jika tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan error. Jika valid, proses akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Bagian ketiga ada pengecekan role pengguna. Selanjutnya, sistem akan mengecek role pengguna apakah sebagai admin atau pelanggan. Bagian keempat ada alur admin. Jika pengguna adalah admin, maka sistem akan menampilkan dashboard admin. Di dashboard ini, admin dapat yang pertama mengelola profil dan sistem. Yang kedua itu mengelola produk seperti menambah, mengedit, atau menghapus produk. Setelah selesai, admin dapat menemukan perubahan, kembali ke dashboard, atau melakukan logout untuk mengakhiri sesi. Bagian kelima ada alur pelanggan. Jika pengguna adalah pelanggan, maka sistem akan menampilkan halaman utama. Di halaman ini terdapat beberapa fitur. Yang pertama ada Shop Now, menampilkan katalog produk. Pelanggan memilih produk yang diinginkan. Yang kedua ada Custom Order, mengisi form seperti nama, alamat, dan kategori produk. Klik kirim. Setelah sistem dikirim, sistem akan redirect di WhatsApp. Jika ingin pesan kembali, pelanggan kembali memilih produk. Jika tidak, kembali ke halaman utama. Yang ketiga ada kontak, menampilkan informasi kontak, mengisi form saran. Sistem akan redirect ke email. Yang keenam ada logout dan end. Setelah selesai menggunakan sistem, pengguna dapat memilih logout. Proses pun berakhir dan end, menandakan sesi penggunaan website telah selesai. Itulah penjelasan flowchart alur sistem website dari awal hingga akhir. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart sistem website yang menampilkan dua pengguna, yaitu admin dan pelanggan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kita mulai dari alur admin. Admin melakukan login. Admin memasukkan username dan password untuk masuk ke sistem. Setelah login, admin akan mengakses dashboard admin. Dashboard ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan sistem. Selanjutnya, admin masuk ke menu kelola buket. Pada menu ini, admin memiliki tiga aktivitas utama. Yang pertama ada tambah data buket, yang ketiga edit data buket, dan yang
terakhir ada hapus data buket. Semua proses ini digunakan untuk mengelola produk agar tetap update. Setelah selesai melakukan pengelolaan data, admin dapat memilih logout untuk mengakhiri sesi. Selanjutnya kita masuk ke alur pelanggan. Yang pertama, pelanggan melakukan login. Pelanggan masuk ke sistem penggunaan akun yang telah terdaftar. Yang kedua, setelah login, pengguna akan mengakses halaman user. Yang ketiga, dari halaman user, pelanggan diarahkan ke katalog produk. Di dalam katalog, pelanggan dapat memilih produk dan memesan produk yang diinginkan. Yang keempat, setelah melihat atau memesan produk, pelanggan dapat mengakses menu kontak. Menu ini digunakan untuk menghubungi admin atau penjual. Dan yang terakhir, pelanggan dapat melakukan logout untuk keluar dari sistem. Dari flowchart ini dapat disimpulkan bahwa admin berfokus pada pengelolaan data produk, pelanggan berfokus pada melihat dan memesan produk. Kedua peran ini memiliki alur yang berbeda namun saling terhubung dalam satu sistem website. Nah, selanjutnya pada bagian ini saya akan mendemonstrasikan simulasi penggunaan website Bloomifirst mulai dari login pengguna hingga pengelolaan buket. Pertama, pengguna harus melakukan login dengan memasukkan username dan juga password yang sudah terdaftar sebelumnya. Jika kalian belum punya akun, kalian bisa klik daftar di sini lalu melakukan registrasi. Misal saya mau membuat data baru dengan username dan juga saya masukkan password. Nah, ketika registrasi berhasil, kita akan login lagi dengan memasukkan username dan juga password yang sudah kita buat tadi. Klik lagi. Nah, jika login berhasil, pengguna akan langsung diarahkan ke halaman utama website, yaitu halaman home. Pada sisi pengguna, website menyediakan beberapa halaman utama, yaitu home, katalog, bestseller, custom order, dan juga kontak. Nah, pengguna bisa melihat daftar buket yang lengkap dengan informasi, harga, dan kategori tanpa bisa mengubah data tersebut. Ada beberapa kategori, ada birthday, graduation, juga wedding, dan juga ada di sini juga ada custom order. Jika teman-teman ingin melakukan custom order, kalian bisa melakukan atau mengisi formulir yang sudah ada. Contohnya di sini namanya alamatnya. Nah, kita bisa melakukan select kategori, ada birthday, graduation, wedding, dan juga ordernya. Di sini saya mau wedding saja, dan juga warnanya saya mau warna putih. Nah, untuk pick up date-nya kalian bisa lihat di sini. Saya mau di tanggal 31 Januari 2020. Kalian bisa melakukan atau memberikan special request di sini dengan cara menuliskan pesan yang kalian ingin request. Misalnya saya lalu klik send order, jalan. Nah, di sini sudah ada langsung pesannya teman-teman. Jadi kalian tidak usah kalian tidak usah tulisnya kembali. Klik enter. Seperti itu. Nah, di sini juga ada kontaknya teman-teman. Seperti tadi, kalian bisa melakukan atau mengisi formulir yang sudah ada your name, alamat email, dan juga message. Nanti akan langsung
masuk ke WhatsApp. Dan juga di sini akan ada halaman logout atau maka kita akan kembali diarahkan ke halaman login. Nah, itulah tadi penjelasan dari halaman usernya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman adminnya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan login sebagai admin dengan memasukkan username dan juga password. Klik login. Nah, di halaman di sini ada kelola buket dan juga data admin. Admin memiliki hak akses khusus untuk mengelola data buket pada sistem. Nah, di sini ketika saya klik ke kelola buket, admin dapat melakukan beberapa aksi seperti menambahkan data buket baru, mengedit data buket yang sudah ada, dan juga menghapus data buket. Nah, setiap perubahan yang dilakukan admin akan langsung tersimpan ke dalam database. Contohnya ketika saya ini, kalau saya terus saya update, maka akan terupdate. Begitu teman-teman. Nah, itulah tadi penjelasan dari website Bloomyverse. Dengan demikian, sistem Bloomyverse memungkinkan pengguna untuk melihat dan memesan buket, admin untuk mengelola data buket secara terpusat. Sistem ini dirancang agar mudah digunakan serta mendukung proses pengelolaan buket secara efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat Abdanto. Kesimpulan hasil tugas, sistem Bloomyverse berhasil dibangun sebagai aplikasi pemesanan buket berbasis web yang terintegrasi dengan WhatsApp. Sistem ini menyediakan fitur katalog produk, pemesanan custom buket, autentikasi pengguna, serta halaman admin untuk pengelolaan data buket. Dengan tampilan terbuka yang sederhana, modern, dan responsif, sistem ini mampu memudahkan pelanggan dalam memilih dan memesan buket sesuai kebutuhan, serta membantu admin dalam mengelola produk secara efektif. Adapun kelebihan sistem, yang pertama, antarmuka user friendly. Desain tampilan sederhana, bersih, dan konsisten sehingga mudah digunakan oleh pengguna umum. Integrasi WhatsApp, pemesan langsung melalui WhatsApp, mempercepat proses transaksi tanpa sistem checkout yang rumit. Itu katalog terstruktur. Produk buket dikelompokkan berdasarkan kategori birthday, graduation, wedding, dan lain-lain sehingga memudahkan pencarian. Custom dan fleksibel, pelanggan dapat mengisi detail pesanan sesuai keinginan seperti warna, kategori, tanggal pengambilan, dan pemesan khusus. Manajemen admin, admin dapat menambah, mengedit, menghapus data buket dengan cepat melalui halaman admin berbasis web lokal, PHP, atau MySQL, mudah dikembangkan dan dijalankan pada server Laravel menggunakan SAM Laravel. Nah, adapun mungkin fitur-fitur yang dapat ditambahkan, yang pertama riwayat dan status pemesanan. Menambahkan fitur tracking status pemesanan, diproses, selesai, dan dikirim. Upload desain custom, pelanggan dapat mengunggah contoh buket atau referensi gambar. Notifikasi otomatis, email atau WhatsApp otomatis untuk mengkonfirmasi pesanan. Keamanan sistem, enkripsi password menggunakan Async atau Bcrypt, dan validasi input untuk mencegah SQL injection. Dashboard statistik admin menampilkan laporan penjualan, produk terlaris, dan jumlah pemesanan, ataupun dibuatkan versi firmware atau PWA agar sistem lebih optimal dan dapat digunakan melalui smartphone. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.